relawan Jokowi juga laporkan Refli Harun yang tayangkan orasi Rocky Gerung soal IKN. Melaporkan resmi Rocky Gerung sama Refli Harun. Kenapa? Karena diksi-diksi yang dibangun oleh Rocky Gerung sendiri dan pernyataan-pernyataan dia di salah satu forum yang disebarkan melalui channel YouTube itu sudah sangat tidak etis karena dia sangat menyerang kepala presiden, kepala negara yang hari ini dipimpin oleh Bapak Jokowi. Kami sebagai relawan dan masyarakat Indonesia sangat terganggu dan ini sudah memunculkan kegaduhan. Tadi saya katakan, kritik itu melihat suatu objek jabatan. Penghinaan itu melihat suatu subjek pribadi manusia. Jadi makanya kalau ini sebagai bentuk penghinaan, kembali pada saya sebagai orang pidana, pandangannya adalah tetap normatif. Ketika yang bersangkutan merasa dihina, baru yang bersangkutan, bukan orang lain, bukan kelompok tertentu. Dan itu. Tapi kalau terkait jabatan, itu masa kritik. Itu pun nanti kita harus lihat suatu konteksnya seperti apa. Tidak sepotong-potong. Dari konteks itu kita lihat aspek melawan hukumnya di mana. Unsur kesengajaan untuk menghinanya seperti apa. Jadi nggak mudah, Mbak. Hukum kita ini bisa dibelok-belokkan. Yang tadinya agar bisa ini diproses, maka digunakanlah. Biasanya dua undang-undang. Satu Undang-Undang 1 1946 tentang peraturan pidana, dan dibelokkan kepada hoax. Jadi kita bingung nanti. Wah, ini berita bohongnya di mana? Yang kedua, yaitu ujaran kebencian berbasis sara. Lalu saya tanyakan, saranya di mana? Presiden itu bukan suku, bukan agama, bukan ras, bukan antar golongan. Tapi banyak kasus yang begini-begini ini diproses. Nah, mudah-mudahan kita kemudian dengan semangat berargumentasi dan menegakkan hukum tidak begitu. Karena saya tahu juga lah. Jokowi disebut sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut. Ya, ini adalah cara Rocky Gerung untuk merendahkan martabat kepala negara. Ini adalah penghinaan. Jadi kalau dia berani mengatakan Jokowi bajingan tolol, bajingan pengecut, saya lebih cocok mengatakan ya Rocky Gerung sebagai bajingan sampah yang sebetulnya nggak ada apa-apanya. Apakah dia tidak melihat bagaimana Jokowi roadshow ke daerah-daerah, ribuan puluhan ribu orang rakyat menyambutnya di jalan-jalan? Pernah nggak kita lihat Rocky Gerung datang safari menjadi pembicara di kampus dimanapun kemudian disambut oleh ribuan orang? Apalagi bicara puluhan ribu orang, nggak ada. Nggak mudah. Jadi gesturnya pun juga diperlakukan dalam suatu pembuktian ini. Oleh karena itu dalam hal apalagi Pak Refli Harun tadi terkait dengan pidato, itu harus kita lihat aspek gestur, aspek psikologi, aspek mimik, itu menghina atau sebagai bentuk gambaran atau sebagai bentuk kritik. Lah mudah-mudahan karena ini sudah menjadikan suatu yang laporan, kemudian tadi katanya banyak laporan ya, harusnya pembuktian dengan scientific, tidak hanya pada potongan. Saya nggak pegang kepala apa biasa ya. Sering mendekati politik baik dengan menghina ke bapak ya biasa santai aja ya. Tapi makanya kan kasar ya Mas ya. Maksudnya bilangnya kan agak kasar ya Mas. Ya itu biar warga aja yang menilai ya. Nah kalau saya santai ya. Selama ini juga dekat sama Mas Rocky. Sama Rocky Gerung selama ini juga dekat. Ya semuanya. Tapi semuanya berkala dengan anggap. Oke, pertanyaannya apakah dalam diskusi itu tertutup atau tidak? Terbuka itu bisa diupload atau tidak? Kalau memang itu kaitannya itu untuk internal, ya berarti yang mengupload. Kan itu. Kita juga lihat di sana. Jadi kita harus melihat konteks bahwa diskusi itu untuk tertutup internal, tidak perlu diupload untuk kepentingan tersendiri, bagian dari pencerahan. Yo, berarti yang mengupload. Gitu, Mbak. Ini juga dilihat. Ya, enggak, saya khawatirnya sesat karena informasinya mereka memang kegiatan itu dan mengundang untuk diliput, untuk di live streamingkan. Itu mekanisme yang memang selalu dilakukan begitu. Jadi maksud saya sebelum berasumsi saya mengemukakan faktanya
itu Jumhur Hidayat itu mengundang kita untuk meliput kegiatan itu. Jadi kegiatan itu bukan kegiatan internal, tapi kegiatan yang sifatnya bisa diliput dan terbuka. Selain melaporkan Rocky Gerung, Ketum Relawan Indonesia Bersatu, Lisman Hasibuan juga melaporkan Refli Harun ke Polda Metro Jaya. Relawan Indonesia Bersatu yang merupakan salah satu komponen relawan Jokowi melaporkan Rocky Gerung atas ceramahnya yang dinilai menghina Presiden Joko Widodo. Laporan terhadap Rocky Gerung itu terregistrasi dengan nomor LPB 44597/2023 Polda Metro Jaya. Barang bukti yang dilampirkan dalam laporan itu berupa satu flash disk yang berisi 2 video bukti. Lisman menjelaskan, selain melaporkan Rocky Gerung, mereka juga melaporkan Refli Harun. Ceramah Rocky Gerung dalam forum buruh itu ditayangkan di kanal YouTube milik pakar hukum tata negara itu. Menurut Lisman, ceramah Rocky soal Jokowi yang mempromosikan IKN ke Cina dianggap tak etis. Dia sangat menyerang kepala presiden. Kami sebagai relawan dan masyarakat Indonesia sangat terganggu. Ini sudah muncul kegaduhan, makanya kami laporkan, ucapnya. Hingga saat ini, kata dia, video Rocky di kanal YouTube Refli Harun itu telah ditonton puluhan ribu kali. Sebelumnya, relawan Jokowi pada Senin 31 Juli sore membuat laporan di Badan Reses Kriminal Polri, namun laporan itu tidak diterima. Lisman mendesak Kapolda Metro Jaya untuk segera menangkap Rocky. Laporan terhadap Rocky Gerung ini juga dimasukkan ke Barreskrim Polri, namun Barreskrim menolak tersebut. Sekretaris Barisan Relawan Jalan Perubahan atau BARA-JP, Reli Reagen, mengatakan setelah berkonsultasi dengan pihak Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Barreskrim, ia mengatakan pihak SPKT menolak laporan dan mengalihkannya ke pengaduan masyarakat. Reli mengatakan alasan Barreskrim menolak karena harus ada klarifikasi dari Presiden Jokowi langsung sebagai pihak yang dirugikan.